Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dan alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita masih lancar puasanya dan semoga Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal dalam kaitannya bahasa Arab ya. Banyak dalam pelafalan bahasa Arab satu kata jika beda satu harokat atau satu tanda baca, fathah misal dibaca kasroh ataupun sebaliknya, maka itu bisa berbeda makna jauh sekali. Ada pula yang jika ditambah dengan alif satu, yakni dibaca panjang lebih dari satu harokat, maka itu juga akan berbeda makna jauh sekali. Langsung saja kita jelaskan dengan ilustrasi berikut ini. Mungkin masih banyak kita jumpai beberapa orang yang membaca redaksi bacaan sholawat, yakni sholawat kepada Rasulullah dengan bacaan yang salah. Mestinya kita baca Allahumma sholli, tidak boleh dibaca Allahumma sholli, tidak boleh dibaca panjang menjadi sholli, karena dalam bahasa Arab kata sholli adalah termasuk fi'il amr, yakni kata yang menunjukkan arti perintah. Dalam hal ini kita memohon atau meminta kepada Allah. Allahumma, wahai Allah, sholli. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jika dibaca panjang atau ditambahkan ya mati di belakangnya yang menjadi sholli, ada huruf ya mati tambahan di belakangnya, maka itu artinya sudah jauh berbeda. Karena apa? Dalam gramatika bahasa Arab, artinya itu adalah memberikan perintah ya, atau meminta kepada seseorang atau sesuatu yang di situ adalah mu'annats. Mu'annats dalam bahasa Indonesianya adalah perempuan. Nah, jadi para ulama menjelaskan dalam bab fikih, dalam bab sholat, tidak sah sholatnya seseorang yang membaca sholawatnya ketika tasyahud akhirnya dipanjangkan pada kata shollinya. Ya, misal dia membaca Allahumma sholli. Misalnya orang membaca dengan bacaan yang salah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam sholatnya dia membaca seperti itu. Maka kata para ulama, sholat orang tersebut tidak sah jika dia tidak mengulangi bacaan sholawatnya dengan benar, yakni dengan dibaca pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Oke, untuk yang kedua adalah kata akbar. Allahu akbar. Kadang kita sering mendengarkan orang salah dalam melafalkannya sehingga mereka bilang seperti ini. Ya, dan ini salah. Mereka bilang Allahu akbar. Entah di kampung, entah di kota sering kita dengar seperti itu. Nah, bagaimana penjelasan para ulama mengenai fenomena demikian? Para ulama fikih menjelaskan dalam hukum sholat bahwa orang yang membaca takbiratul ihram, yakni ketika seseorang hendak sholat kan untuk memasuki sholat dia membaca Allahu Akbar, yakni takbir yang disebut takbiratul ihram. Ini termasuk salah satu rukun sholat, yang mana jika salah dalam melaksanakannya atau bahkan mungkin kalau ditinggal sama sekali, maka sholatnya nggak sah. Nah, para ulama menjelaskan meskipun seseorang tersebut sudah membaca takbiratul ihram, namun jika bacaannya salah, dalam hal ini dia memanjangkan huruf ba-nya menjadi akbar. Maka kata para ulama, hukum sholat tersebut tidaklah sah. Ya, orang yang membaca takbiratul ihram dengan dipanjangkan ba-nya menjadi Allahu akbar, ba-nya dibaca panjang, maka hukum sholat tersebut tidaklah sah. Nah, untuk kemudian lebih lanjut, apa perbedaan kata akbar dengan akbar sehingga di situ mempengaruhi sah atau tidaknya sholat seseorang tersebut? Menurut para ulama bahasa,
kalau kita berucap Allahu Akbar, di situ merupakan pujian bagi Allah. Kita memuji kepada Allah. Allahu Akbar dengan dibaca pendek baknya, itu artinya kita mengatakan bahwa Allah Maha Agung, bahwa Allah Maha Besar, bukan dalam artian ukuran, melainkan dalam artian mulia derajatnya, bahwa Allah Maha Besar, Maha Agung, bukan dalam artian bahwa Allah besar sekali, besar banget ukurannya, melebihi ukuran seluruh alam semesta, bukan. Kemudian kalau kita katakan akbar, ini artinya adalah bentuk jamak. Kata kabarun adalah bentuk jamak yang berarti beduk besar. Nah, di sini bukan artinya maha besar lagi, tapi beduk besar. Beduk besar. Jadi bayangkan orang mengatakan dengan bacaan yang salah, mereka bilang Allahu Akbar. Itu artinya dalam bahasa Arab adalah bahwa dia mengatakan Allah adalah beduk yang besar. Beduk, ya. Jadi bukan lagi sebagai artinya pujian atau kita memuji kepada Allah, melainkan justru kata para ulama ini adalah celaan atau hinaan, karena mengatakan bahwa Allah adalah beduk yang besar, ya. Nah, sementara Allah tidaklah disifati dengan beduk. Kemudian yang ketiga adalah kata Muhammad. Mungkin banyak atau sering kita dengar beberapa orang mengatakan Muhammad dengan H, bukan H. Sementara nama Nabi kita yang benar adalah menggunakan H, bukan menggunakan H. Para ulama berkomentar mengenai fenomena ini, bahwa orang yang membaca syahadat, dalam hal ini adalah orang non-muslim ingin masuk kepada agama Islam, syaratnya dia harus membaca 2 kalimat syahadat. Pas membaca, dia misal membaca wa asyhadu anna Muhammad, dia baca dengan huruf H, bukan H. Nah, maka para ulama menjelaskan bacaan syahadat yang demikian, yakni yang memakai H, bukan memakai H, ya. Bacaan orang yang demikian syahadatnya adalah tidaklah sah. Kalau bacaan syahadatnya tidak sah, konsekuensinya adalah tidak sah dia masuk Islamnya. Artinya dia harus diajari dulu bagaimana cara membaca, melafalkan bacaan syahadat yang benar. Para ulama memberikan solusi bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengucapkan H, tidak bisa mengucapkan Muhammad dengan H, maka ucapkanlah wa asyhadu anna Abal Qasim Rasulullah. Jadi salah satu nama dari Nabi kita, beliau mempunyai nama lain yakni Abul Qasim. Nah, dalam bacaan syahadat, jika tidak bisa menyebutkan H, maka ganti dengan Abal Qasim. Itu maka hukumnya akan menjadi sah bacaan syahadatnya. Nah, demikian, semoga dapat diambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.